I'm so tired, got me weak when I wake up on a weekend when I'm not messed up. What a shame you only know my name. Hari ini gue mau membahas IM dari brand SIMGUARD. Ini ada dua buah ya yang udah gue coba hampir 1 bulan belakangan ini. Untuk tipenya ini SIMGUARD EW200 dan SIMGUARD EM6L. Keduanya mempunyai harga yang berbeda. Untuk yang EW200 ini berada di sekitar 500 sampai 600 ribuan. Untuk yang EM6L ini lebih mahal ya, dia berada di sekitar 1,8 juta. Dan kalau kalian berminat, linknya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Brand SIMGUARD sendiri salah satu brand yang lagi naik daun ya belakangan karena memang cukup banyak penggemarnya dan cukup banyak yang menggoreng dari brand SIMGUARD ini. Dan akhirnya gue kesampaian juga mencoba dari SIMGUARD ini ya. Jadi di sini gue akan share mengenai user experience gue tentang EW200 dan EM6L ini. Gue akan start reviewnya mulai dari yang EW200 dulu yang harganya 500 sampai 600 ribuan ini. Oke, ketika kita lihat ya dari sisi desain dan build quality-nya, gue ngerasa ini mempunyai build quality yang berasa mantap banget karena ini mempunyai housing metal dan berasa dingin dan solid ya. Jadi memang untuk bahan metal seperti ini tuh ada yang suka dan ada yang nggak suka ya. Karena sisi positifnya dia akan berasa solid banget, sisi negatifnya dia akan berasa sedikit berat dibandingkan yang menggunakan resin. Oke, untuk sisi build quality, gue termasuk yang suka dengan EW200 ini, begitupun dengan sisi desainnya, gue ngerasa sih untuk AM-nya ini housing-nya mempunyai desain yang keren ya. Dia mempunyai finishing kayak chrome gitu dan memang sedikit meninggalkan fingerprint, tapi overall gue ngerasa suka dengan desain dan looking-nya. Kemudian untuk sisi kabelnya sendiri, dia menggunakan silver plate kabel dan untuk kabelnya sendiri terbilang oke untuk kualitas yang dikasih. Gue suka dengan attention to detail kayak misalkan di strapnya ini ada tulisan-tulisannya. Kemudian di bagian tengahnya juga ada lambang kayak SIM guard-nya ini dan overall untuk kualitas kabelnya terbilang oke. Untuk jacknya sendiri dia menggunakan L-shape ya, jadi nggak terlalu mengganggu ketika kalian colok langsung di smartphone dan juga pasti udah menggunakan gold plate di bagian ujungnya. Untuk strand sendiri dia kayak ada 2 strand yang cukup besar ya di kabelnya ini dan untuk colokannya dia menggunakan 0,78 untuk pinnya. Jadi ini cukup universal kalau kalian pengen re-kabel atau mengganti kabel-kabel aftermarket yang tersedia di luar sana. Kemudian untuk fittingnya sendiri EW200 ini terbilang oke tapi memang bukanlah yang ternyaman ya. Dibandingkan kakaknya EM6L mempunyai fitting yang lebih nyaman. Jadi di EW200 ini yang gue rasakan sih sekitar 2 jam pemakaian agak sedikit, sakit di bagian tulang telinga gua, tapi balik lagi untuk fitting itu tergantung, telinga kalian juga. Kalau kita ngomongin speknya, untuk driver sendiri dia menggunakan dynamic driver, untuk namanya sendiri dia menggunakan dual magnetic circuit and dual cavity dynamic driver. Untuk ukuran sendiri dia berukuran 10 inch ya untuk drivernya, kemudian untuk frekuensi responsnya 10 hingga 50 kilohertz. Untuk sensitivity-nya sendiri ada di 126 dB. Jadi ketika gue menggunakan Xiaomi UA2 ini sensitivity-nya termasuk yang enteng ya. Jadi gue rasa kalau kalian punya smartphone yang masih ada colokan 3,5 mm-nya bisa langsung kalian direct tanpa harus membutuhkan DAC dongle ataupun amplifier secara terpisah. Jadi gue rasa itu aja ya kalau kita lihat dari spesifikasi EW200 ini. Jadi sekarang kita bahas yuk mengenai sound quality EW200 ini. Dan seperti biasa ya, sound quality itu subjektif, apa yang akan gue sharing di sini pastinya pendapat dari gue pribadi. Jadi untuk sound quality EW200 ini, gue ngerasa dia mempunyai tuningan yang netral to bright ya. Memang karakternya itu akan sedikit berasa nge-boost di area high frekuensinya. Untuk sisi treble sendiri, dia tipikal treble yang extend, detailnya bagus. Untuk treble-nya sendiri, gue ngerasa memang bukanlah yang paling smooth, tapi gue sendiri masih oke menggunakan EW200 ini berjam-jam nggak ada masalah. Meskipun untuk kesehariannya gue cenderung biasanya menggunakan IM ataupun perangkat audio lain yang karakternya tuh netral atau netral to warm. Jadi untuk EW200 ini treble-nya masih oke banget untuk kalian pakai dalam jangka panjang. Untuk vokal sendiri gue ngerasa vokalnya cukup enak ya buat berbagai macam genre lagu. Dia tipikal vokal yang cukup lively terutama kalau kalian compare dengan Teen C3 ya. Jadi memang karakternya beda banget dan dimana di EW200 ini tuh akan ngasih efek wow ketika kalian denger di awal karena vokalnya tuh berasa cukup megah dengan, intensitas yang, lebih airy gitu ya dibandingkan Teen C3 yang berasanya tuh sopan aja gitu. Tapi
Gue ngerasa ini masalah selera aja sih, mana yang lebih bagus itu balik lagi ke selera. Yang jelas untuk karakter vokal di EW200 ini arahnya tuh lebih ke arah yang kering ya, bukan yang tebel dan basah seperti di C3 gitu. Jadi mana yang lebih bagus itu balik ke masalah selera, tapi yang jelas EW200 ini akan lebih ngasih efek wow ketika kalian dengar secara langsung dibandingkan C3 yang ngasih efek lebih nyaman untuk pendengaran dalam jangka panjang. Untuk lagu-lagu tertentu, sedikit sibilannya masih terdengar di EW200 ini, terutama untuk lagu-lagu yang rekamannya cukup tajam seperti lagu-lagu K-pop gitu. Kalau kalian compare dengan IM seperti KZ yang memang upper mid-nya tuh berasa di-boost banget, gua rasa EW200 ini masih jauh ya dibandingkan let's say seperti KZ tersebut, karena memang EW200 ini masih dalam kualitas dan kuantitas yang pas untuk area vokalnya. Untuk bass-nya di sini tipikal bass yang tight dengan kuantitas yang cukup, terutama untuk lagu-lagu rock yang memang bass-nya tuh berasa tight dan punch dan decay-nya tuh berasa cukup cepet. Tapi kalau kalian bass head atau kalau kalian suka dengan lagu-lagu R&B, EDM, gua rasa di sini nggak terlalu cocok ya, karena pastinya ada beberapa IM di luar sana yang punyai bass yang lebih besar secara kuantitas. Overall dari sisi bass-nya gue suka, tapi memang ini bukan buat bass head. Untuk teknikalitasnya sendiri di sini soundstage-nya terbilang lumayan megah ya. Jadi, kesan yang gue dapetin pertama tuh kayak cukup lively dengan karakter yang seperti kalian tuh nonton kayak di panggung gitu ya. Jadi, ini memang enak, tapi memang untuk perpisahan separasi instrumennya, untuk 3D imaging-nya ini sesuai dengan harga yang ditawarkan ya. Gue nggak bisa bilang dia mempunyai teknikalitas di atas harganya. Jadi memang teknik yang ada di sini memang cukup aja atau sesuai aja dengan harga yang 500 ribuan tersebut. Kalau gua compare sedikit dengan Tin C3 ini balik masalah preferensi ya, yang jelas ketika gue dengerin C3 dan gua compare ke EW200 ini, karakternya tuh beda banget, dari mana C3 tuh lebih ke area, warm dengan, vokal yang lebih tebel, kemudian treble-nya roll off dan nyaman buat kalian pakai berjam-jam. Untuk lagu-lagu seperti K-pop dia aman banget, untuk lagu-lagu rock dia akan sedikit berasa kurang greget ya. Sedangkan EW200 ini kebalikannya, dia ketika kalian switch dari C3 ke EW200 akan memberikan kesan lebih wow, lebih kayak mewah gitu. Jadi kalian akan mendapatkan suara lebih lively, vokalnya lebih berasa maju, lebih berasa extend untuk area treble-nya. Untuk lagu-lagu rock akan lebih enak di EW200 ini, tapi sebaliknya untuk lagu-lagu pop, untuk lagu-lagu yang memang rekamannya tajam, EW200 ini akan sedikit kurang nyaman dibandingkan Tin C3 yang lebih nyaman. Kalian pakai berjam-jam, nggak ada masalah sama sekali. Jadi keduanya masalah selera. Kalau kalian lebih suka netral to bright, kalian akan lebih cocok di EW200. Kalau kalian suka dengan karakter yang mengarah ke arah warm, Tin C3 akan lebih cocok buat kalian. Jadi gue rasa itu aja ya untuk user experience gue dengan EW200 ini. So far untuk harga yang ditawarkan, gue rasa ini terbilang oke banget kalau kalian suka dengan karakter yang ditawarkan. Sekarang selanjutnya gue akan switch ke kakaknya. Ini adalah EM6L ya. Jadi secara harga dia memang lumayan jauh ya. Dia mempunyai harga di 1,8 seperti yang gue mention di awal. Dan juga kalau kalian lihat dari sisi build quality-nya ini menawarkan hal yang berbeda dibandingkan adiknya ya. Kalau kalian lihat di bagian housing materialnya ini tuh menggunakan 3D resin yang memang cukup common ya dipakai di berbagai macam IM, dibandingkan adiknya yang berasa lebih mewah gitu karena dia menggunakan kayak zinc alloy ya. Tapi mana lebih baik itu masalah selera. Yang jelas kalau gue sendiri kalau ngomongin kenyamanan, memang 3D resin seperti ini tuh biasanya lebih nyaman karena mempunyai bobot yang lebih ringan dibandingkan alloy yang memang agak sedikit lebih berat. Tapi memang kesan premiumnya lebih nggak dapet dibandingkan yang berbahan alloy. Itu balik lagi ke masalah selera. Tapi kalau kita ngomongin sisi build quality di sini juga terbilang bagus. Kemudian untuk kabel sendiri juga sama-sama menggunakan silver plate dan juga ada dua strand yang cukup besar, tapi yang berbeda adalah di jack-nya ini dia bukan L-shape tapi modelnya lurus gitu yang ujungnya sama-sama udah menggunakan gold plated pastinya. Kemudian untuk koneksinya juga dia sama-sama menggunakan 0,78 pinnya dan ini juga sama-sama universal ya. Kalian bisa tukar-tukar kabelnya dari M6L ke EW200, begitupun dengan sebaliknya, dan juga kalian bisa menggunakan kabel-kabel aftermarket yang ada di luar sana. Untuk fitting-nya, M6L ini salah satu yang nyaman banget ya. Jadi gue pakai ini tuh berasanya tuh berjam-jam nggak ada masalah sama sekali. Memang kalau kalian bandingin kenyamanannya pastinya seperti yang udah gue bilang, ini berasa lebih nyaman dibandingkan EW200.
Kemudian untuk ear tip-nya gue nggak ada masalah, ear tip bawaannya juga terbilang udah oke. Dan sekarang gue akan bacain sedikit ya untuk speknya, yang dimana untuk drivernya dia menggunakan satu dynamic driver dan juga 4 buah balance armatur hybrid triple crossover. Kemudian untuk impedance sendiri dia ada di 26 ohm, sensitivity-nya ada di 119 dB yang memang berasa lebih berat ya ngedrive di EM6L ini dibandingkan adiknya EW200. Untuk frekuensi responsnya sendiri 8 hingga 40 kHz, kemudian, untuk frekuensi responsnya sendiri di sini lebih luas rentannya, untuk bass terutama dia bisa mencapai 8 hingga 40 kHz, tapi gue sendiri nggak terlalu peduli karena memang kita hanya bisa mendengar hingga 20 Hz saja. Jadi gue rasa itu aja kalau kita ngomongin dari spesifikasi yang ada di EM6L ini. Sekarang gue langsung bahas juga mengenai suara yang ada di EM6L ini ya, yang dimana dia mempunyai tuningan yang menurut gue sih karakternya masih sama-sama ke arah bright ya, cuman kalau kalian ngomongin, sisi bright-nya, HM6L ini lebih berasa bright dibandingkan adiknya EW200. HM6L ini lebih berasa V-shape untuk tuningannya, jadi memang vokalnya lebih berasa mundur dengan high frekuensi dan bass-nya yang agak berasa cukup dominan. Untuk treble sendiri, kalau kalian suka bright, kalian akan suka dengan EM6L ini. Untuk extension-nya juga cukup baik ya, mirip dengan adiknya tapi berbeda. Di sini tuh berasa lebih sibilan saja ya. Jadi memang treble-nya berasa lebih peak aja dibandingkan yang EW200. Kemudian untuk sisi detailnya juga gue ngerasa micro detail itu lebih baik jauh dibandingkan adiknya EW200 ya. Jadi AM6L ini tipikal AM yang mengutamakan detail terutama untuk area treble-nya. Kemudian untuk vokalnya sendiri di sini berasa lebih mundur ya dibandingkan adiknya EW200, tipikal vokal yang agak laid back tapi mempunyai karakter yang sedikit lebih full body dibandingkan adiknya. Kemudian untuk upper mid-nya dia mempunyai sibilance yang cukup berasa untuk lagu-lagu yang memang biasa gua dengar. Jadi untuk lagu-lagu tertentu seperti lagu-lagu pop itu banyak sibilance yang gua rasakan agak sedikit too much aja untuk selera gua pribadi. Kemudian untuk sisi bass-nya di sini punya kuantitas yang lebih besar dibandingkan adiknya dengan, bass yang juga sama-sama rapih juga ya dibandingkan adiknya ya. Jadi kalau kalian dengerin sisi detail bass-nya di EM6L dibandingkan EW200, gua ngerasa EM6L itu lebih ngasih bass yang lebih organik ya, sedangkan untuk EW200 itu akan sedikit berasa ngambang memang dari sisi bass-nya. Yang jelas EM6L ini bisa ngasih efek lebih fun dari sisi bass-nya dibandingkan adiknya. Kemudian untuk teknikalitasnya, di sini salah satu yang gue bilang bagus ya untuk sebuah IM di bawah 2 juta. Kalau kalian switch dari EW200 ke EM6L, kalian akan langsung merasakan teknikalitas di EW200 itu kayak berasa jadi nyampur banget ya. Sedangkan EM6L ini langsung berasa semua instrumennya terpisah, black background-nya jauh lebih baik, dan juga separasinya berasa jauh lebih baik dibandingkan EW200. Jadi gue ngerasa semuanya tuh berasa rapi, kayak nggak berisik dan nggak nyampur ya. Jadi ini salah satu yang terbilang oke banget kalau kita ngomongin dari sisi teknikalitasnya. Jadi memang kesimpulannya mengenai SIM guard ini ketika gue coba sih cukup positif ya dari M6L maupun EW200 memang sama-sama lebih ke arah bright tuningannya, tapi bright di sini itu lebih ke arah yang positif ya. Jadi kalau kalian memang suka dengan tuningan yang bright, gue rasa ini salah satu pilihan yang bisa kalian pertimbangkan, at least kalian coba dulu apakah cocok atau enggak buat selera kalian. Itu aja yang bisa gue share mengenai SIM guard M6L dan EW200 ini. Thank you bagi kalian nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.